Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Perdebatan bukanlah suatu pertengkaran, melainkan ajang bagi kita untuk bertukar pikiran. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan para rekan pengamat debat sekalian. Izinkan saya untuk membacakan topik debat kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Oleh karena itu, sebagai pembicara dari pihak kontra, saya akan memulai argumentasi pertama dengan memberikan definisi. Definisi yang akan saya berikan adalah terkait dengan politik, yaitu sistem atau pengetahuan tentang tata kenegaraan dalam berbagai aspek termasuk pembangunan, ekonomi, serta sosial. Dan juga adalah tes kompetensi, yang dimana tes kompetensi ini adalah tes yang berfokus ke dalam kemampuan kognitif seseorang. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan bidasan terkait argumentasi yang sangat diagung-agungkan oleh pihak pro. Pertama, yaitu tentang sistem meritokrasi kita yang memiliki sistem kontrol yang tidak jelas sehingga mengakibatkan output yang tidak maksimal di jajaran pemerintahan. Saya akan membantah hal ini dengan beberapa alasan, yaitu pertama, hal ini seharusnya tidak sepantasnya dibenarkan. Kenapa? Karena sistem itu sendiri telah diatur dalam undang-undang yang telah berdasar juga kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Hal ini memiliki dasar yang kuat terkait dengan sistem pemilihan yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah kriteria yang sejak awal sudah ditetapkan dengan standar yang jelas, yang seperti sudah saya sampaikan adalah terkait dengan berdasarkan kepada undang-undang terkait dunia politik yang berdasar kepada undang-undang dasar. Lalu selanjutnya pada poin ketiga, yaitu jika saudara pihak pro terus saja menyalahkan sistem, tetapi sebenarnya sistem telah dibuat sebaik mungkin dan hasil kurang memuaskan yang disampaikan oleh rekan berpikir pihak pro merupakan kesalahan praktikal, yang dimana hal ini mematahkan argumentasi terkait dengan poin analisis pertama yang telah disampaikan oleh rekan berpikir dari pihak pro. Lalu poin analisis yang kedua adalah terkait dengan sikap apatisme politik, yang dimana menyerukan argumentasi serta merta hanya berdasar pada anggapan semata membuat argumentasi dari pihak pro terasa hampa. Kenapa? Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah melabeli seseorang atau generasi sebagai karakter yang apatis hanya karena trauma masa lalu yang lagi-lagi didasari pada kesalahan sistem yang merupakan cacat logika dalam berpikir. Karena apatisme politik itu sendiri merupakan sikap acuh tak acuh. Sedari awal mereka tak peduli dengan seberapa buruk atau seberapa baiknya sistem politik kita. Sedikit perubahan tidak akan serta-merta mengembalikan kepedulian mereka yang sedari awal tidak ada. Lalu pada poin yang kedua terkait dengan poin analisis ini, yaitu dalam konteks pengkhianatan kontrak sosial yang disampaikan dan diagung-agungkan oleh pihak pro, dalam hal ini bukanlah suatu masalah yang dapat diperbaiki hanya lewat ujian tulis. Setetes tinta di atas kertas tidak bisa kita jadikan acuan atas apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Lalu pada poin analisis yang ketiga, yaitu perihal kepercayaan warga masyarakat, seperti apa yang telah disampaikan oleh rekan berpikir pihak pro, merasa kontrak sosialnya tidak terpenuhi sehingga mengubur kepercayaan yang mereka miliki. Di sini saya akan menyoroti cacat logika dari rekan berpikir pihak pro, yaitu menggunakan perubahan sistem sebagai dalih untuk membangun kembali kepercayaan. Kenapa saya menyebut hal tersebut sebagai cacat logika? Di sini saya akan memberikan beberapa poin penjelasannya, yaitu pertama, kepercayaan bukanlah mainan yang bisa kita dengan mudah bolak-balikan semudah membalik telapak tangan. Lalu yang kedua, metode yang diagungkan atau ditawarkan oleh pihak pro merupakan metode yang rawan. Dalam hal ini kecurangan dalam praktiknya bisa saja terjadi, yaitu suap menyuap. Lalu yang ketiga adalah kecurangan lain berupa praktikal yang seperti kebocoran soal atau kebocoran metode yang akan dilakukan, yang dimana besar kemungkinannya untuk terjadi. Lalu yang ketiga, saya akan menyoroti kembali rekam jejak sistem pemilu kita yang memiliki pergantian secara bergilir, yaitu pertama sistem demokrasi terpimpin, lalu yang kedua secara dipilih oleh parlemen, dan yang ketiga adalah pemilu. Lalu apakah masyarakat merasa
semua ada satu metode yang berhasil dari metode yang telah kita gunakan? Tidak, mereka semua masih memiliki semacam trauma yang disebutkan oleh pihak pro. Lalu apakah itu kesalahan sistemnya? Ya, tentu saja itu kesalahan sistem, tapi apa mereka akan percaya dengan perubahan sistem yang telah ditawarkan oleh pihak pro? Mereka tentu saja tetap akan tidak percaya, karena apa yang mereka butuhkan adalah bukti nyata, bukanlah suatu pergantian metode saja. Yang seperti kita lalui, kita sudah melalui banyak sekali sejarah pergantian metode pemilihan umum. Lalu selanjutnya, pergantian metode pemilihan umum masih memiliki output yang sama, mengakibatkan stigma terhadap masyarakat bahwa metode yang digunakan tidak memengaruhi hasil yang akan diberikan. Penggunaan metode yang sama saja atau pergantian metode yang sama saja tetapi memiliki output atau hasil yang sama saja, itu mengakibatkan stigma atau bahkan pandangan masyarakat bahwa mereka itu dari awal tidak percaya bukan kepada sistem tetapi kepada orang yang melaksanakan. Para pejabat kita tentunya memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Lalu, apakah level kognitif mereka tidak menunjukkan sesuatu hal yang pantas sebagai seorang pejabat negara? Tentu saja tidak. Mereka pantas secara kognitif, tetapi secara sikap, secara akhlak, dan secara praktikalnya mereka tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya secara benar. Oleh karena itu, seharusnya apa yang harus kita perbaiki adalah dari dasar, yaitu pendidikan dasar kita, lalu pendidikan akhlak kita, lalu juga terkait dengan pribadi-pribadi yang akan menjadi pemimpin bangsa. Pihak pro yang mengagungkan kesalahan praktikal ini sepertinya memiliki urgensi terkait perbaikan dasar atau landasan berpikir dalam pembangunan argumentasi mereka. Oleh karena itu, jika tidak ada langkah bagi pihak pro dalam memperbaiki, maka kami sebagai pihak kontra telah menang dalam perdebatan kali ini. Saya selaku pembicara pertama dari pihak kontra mengajak Dewan Juri yang terhormat dan para rekan pengamat debat sekalian untuk berdiri bersama kami dalam pihak kontra di mosi perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.